Halo, welcome to House Tour. Sekarang saya ada di salah satu rumah di kawasan Jakarta Barat yang baru selesai. Jadi ini adalah rumah dengan luasan tanah di bawah 300 meter. Nanti kita mau jalan-jalan sebenarnya di rumah ini. Kita diminta buat rumah dengan fungsi 2 keluarga dan ada garasi, ada juga 2 master bedroom dan segala macamnya. Apakah bisa diakomodir di dalam 300 meter? Kita akan lihat nanti ke dalam. Dari depan kita buat stylenya lebih modern, jadi lebih memainkan bentuk-bentuk geometri. Kalau dilihat kita semuanya cukup teratur, kotak dan garis lurus supaya ada hierarki atau keteraturan di dalam desain tampaknya ini. Nah, ini adalah pintu masuk. Jadi kita pakai metal plat di sini supaya dari luar gak terlalu see-through ke dalam, tapi kita juga pakai perforated supaya lebih udaranya bisa lebih masuk atau mengalir ke dalam gitu. Oke, kita masuk. Jadi ini adalah carportnya. Ini carport dan di sebelah kiri saya ada ada taman supaya begitu kita masuk, meskipun ini area carport, tapi carport ini sangat penting karena menjadi first impression di mana orang pertama kali masuk rumah gitu. Jadi ini ada taman dan di bawahnya lantainya kita pakai batu andesit bakar supaya lebih mudah maintenance-nya. Lalu di sini adalah ruang security atau bisa juga dipakai driver room. Jadi ada tempat tidur dan juga ada WC di dalam security room ini. Nah, dari sini kita punya 2 akses sebenarnya untuk masuk rumah. Yang pertama adalah lewat tangga ini yang kalau kita naik terus nanti sampai di pintu utama. Tapi sekarang kita mau lihat dulu apa yang ada di lantai 1. Oke, jadi ini adalah area workshop di mana users bisa pakai area ini untuk nyimpan ban serep atau misalnya alat-alat perlengkapan mobil lainnya. Nah, kita lihat di area belakang partisi ini adalah area service dan ada juga storage. Nah, kita mau lihat ini adalah area storage. Jadi ini adalah area storage yang kita ada juga organizernya. Jadi di setiap gudang kita pakai ada jendela di bagian belakang supaya gudang ini gak lembab dan masih cukup cahaya. Kita kasih fan juga supaya udaranya lebih bisa mengalir. Jadi ini sama tipikal dengan bangunan ini. Oke, sekarang kita keluar garasi. Kita mau lihat akses lainnya untuk masuk rumah, yaitu dari tangga yang ada di outdoor ini. Jadi kalau sebenarnya hujan, owner rumah akan masuk lewat tadi garasi yang kita lihat, tapi ini adalah entrance kalau ada tamu dan gak mau lewatin area service, kita bisa lewat tangga ini. Nah, di sini kita ada kasih sedikit tempat duduk. Ini fungsinya kalau orang mau masuk rumah lalu buka sepatu, mereka biasa buka sepatu di sana dan mau pakai sepatu dia bisa pakai di sini. Atau kadang-kadang orang datang masuk rumah atau tamu mau ngerokok biasa duduk di sini. Oke, kita masuk ya ke pintu ke rumah lewat pintu utama. Jadi ini pintu utamanya cukup lebar. Kita pakai kayu engineer dan mekanismenya kita pakai pivot. Oke, ini adalah foyer dari lantai 2 rumah. Saya tutup dulu.
lumayan berat karena lebarnya cukup besar juga. Tapi untuk pintu utama dia cukup representatif dan kita pakai handle yang cukup panjang, grand, full dari atas ke bawah. Oke, ini adalah foyer dari lantai 2. Jadi rumah ini sebenarnya sepertinya ada dua rumah karena penghuni keluarga pertama akan tinggal di lantai ini dan keluarga kedua atau anak dari pemilik rumah akan tinggal di lantai 3 bersama keluarganya nanti. Jadi yang kita lihat ini adalah lantai di mana orang tua akan tinggal. Oke, kita masuk ke rumah utama di lantai 2. Jadi ini adalah rumah utamanya. Ya, ini kita buat lebih open plan space-nya karena dengan limited space kita ingin buat satu spacing yang kesannya gak terlalu padat gitu. Ini kita bikin living room ada di sebelah sini dan dia punya direct access ke taman. Jadi kalau kita lihat di sini ada kolam ikan koi juga. Nah ini ada kolam ikan koi dan waktu jendela dibuka supaya gak nyamuk kita punya juga double screening. Jadi ini lebih kayak kasa nyamuk. Jadi udaranya masuk tapi serangganya gak masuk. Nah ini bagian pantry. Jadi bagian pantry ini membentang dari ujung ke ujung. Nah kita pengen depth ruangannya kesannya lebih besar, makanya kita pakai material warna yang cukup gelap. Ini sebenarnya bukan hitam. Kalau kita lihat lebih detail, sebenarnya dia ada detail urat-uratnya. Jadi waktu kita pegang pun teksturnya kerasa lebih tekstur kayu, bukan duko hitam. Ini pantry-nya kita pakai countertop warna putih supaya kesannya lebih clean juga gitu. Lalu ini sebenarnya bukan panel tapi ini hidden door. Jadi hidden door-nya di sini bisa untuk simpen coffee equipment, mau coffee maker, filter segala macam. Biasa kan cukup berantakan, makanya kita sediain ada stop kontak di sini. Nanti orang bisa simpen coffee jar-nya di sini dan buat waktu udah selesai tinggal ditutup dan dia rapih lagi. Jadi dari standby-nya dia akan terlihat seperti ini. Nah, sekarang kita mau lihat ruangan di balik pintu kaca ini adalah ruangan dapur. Dapur kotor. Jadi ini adalah storage makanan di sebelum dapur, dan ini dapur kotornya kita buat lebih clean, warnanya pakai mozaik putih, terus warna-warnanya pun lebih neutral dan gak banyak variasi supaya kesannya dia lebih bersih gitu. Sinknya dia pakai yang putih, dan kita punya satu spot yang cukup menarik sebenarnya di bagian sini. Jadi ini adalah preparation table yang dia bisa ditutup kalau orang supaya gak kesan berantakan, mau nyimpen equipment atau mangkok-mangkok atau makanan, jadi dia bisa hidden, nggak kelihatan berantakan gitu. Dan di sini adalah kamar tidur. Jadi kalau dilihat semua dari ujung ke ujung ini kelihatannya seperti panel, tapi sebenarnya ada banyak akses atau storage supaya kelihatannya lebih rapi aja. Oke, kita lihat ke kamarnya. Ini belum ada
belum ada tempat tidurnya. Tapi ini adalah jendela yang cukup besar. Jadi kalau kita lihat sebenarnya waktu fitrasnya dibuka, dia view-nya cukup menyenangkan, bisa lihat yang hijau-hijau lebih segar. Lalu di sini kita kasih meja yang cukup panjang, bisa simpen buku. Terus di sini bisa buat make up juga. Ini cermin rias. Lalu kalau dilihat di sini, ini ada drawer atau kabinet di mana kita bisa simpen hair dryer, bisa simpen botol-botol atau barang-barang make up di sini. Ini walk-in closetnya. Jadi kita pakai dia sebenarnya bukan cermin, tapi waktu dibuka dia nyala dan sebenarnya transparan, tapi waktu ditutup, nah dia jadi seperti cermin. Nah, ini akses ke kamar mandi utama. Kita pakai lux batu di sini, terus ada cermin bulat di sini, pakai wastafel. Dan ini adalah ini otomatis dia ngebuka pakai sensor. Ini shower room, dan ini ada kabinet juga buat nyimpen anduk-anduk atau storage untuk barang-barang kecil-kecil lainnya gitu. Oke, kita itu buat di lantai 2. Sekarang kita mau ke lantai 3. Oke, buat beberapa orang sebenarnya tangga tuh jadi kesan rumah yang kita malas akses. Makanya kita pengen coba kasih beberapa experience di tangga. Yang pertama adalah kita kasih beberapa jendela di mana waktu orang naik tangga dia bisa lihat keadaan sekitar. Yang kedua, kita kasih satu lukisan supaya bikin tangga ini lebih hidup. Dan rumah ini terletak persis sebelahnya adalah taman perumahan Fasum Fasos. Makanya kita bisa bikin kaca yang cukup besar di mana waktu siang hari benar-benar tangga ini gak akan gelap, jadi gak akan spooky dan kita gak perlu pakai lampu. Kita ke lantai 3.